Podcastnya Universitas Terbuka. Apa lagi? Terseru, terheboh, teraktual, dan pastinya terupdate ya kan. Nanti bakal kita adain ternya ya. Tapi yang jelas hari ini kita akan mengundang 2 bintang tamu yang cantik Terima kasih. dan ganteng. Nantinya ada yang pertama ini ada Mareta. Hai. Halo Mareta. Halo Mbak Ika, udah lama gak ketemu ya. Iya. Gimana kabarnya Mareta sekarang? Alhamdulillah sejauh ini sehat, lancar meluncur ya. Kayak biasa. Sehat ya. Iya, alhamdulillah. Tapi by the way Mareta, kita hari ini akan mengulik Ulik-ulik apa nih? mengulik tema kita hari ini, rahasia menjadi mahasiswa berprestasi dan lulus CPNS dari UT. Wah, keren. Iya. Nah, jadi itu yang bakal kita telusuri. Bakal kita bahas hari ini. Iya. Seorang mahasiswa Universitas Terbuka kayak Mareta kan, mahasiswa aktif. Yes, Terus juga betul. penerima beasiswa kuliah ya. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah Gitu. dari semester awal Sampai akhir ini semester akhir. 8 ya, maka kita akan buka rahasianya agar tidak menjadi rahasia lagi di antara kita. Jadi emang mahasiswa akhir ya. Iya, Berarti betul. bentar lagi jadi alumni dong. Doakan aja. Bentar lagi jadi Doakan alumni. aja. Nanti menyusul sama narasumber yang sebelah ya. Oke. Bentar lagi jadi alumni ya. Mahasiswa aktif, beasiswanya juga dapet. Emang bisa ya Mareta kalau misalkan bisa. penerima beasiswa itu sambil kerja? Bisa dong, bisa. Jadi ini kan aku udah menerima beasiswa dari semester 1, udah hampir mau ke semester 8 sebagai mahasiswa Universitas Terbuka yang dimana pembelajarannya itu fleksibel, jadi aku bisa sambil kerja juga gitu, karena beda sama universitas atau kampus lain gitu kan, yang dimana mereka jadwal kuliahnya dari hari Senin ke Jumat, sementara luangnya hari Sabtu ke Minggu. Nah kalau Universitas Terbuka kebalikannya, hari Sabtu dan Minggu kuliah, sisanya luang. Nah, waktu luang ini yang kita bisa gunakan sebagai hari kerja gitu. Oke, jadi emang benar-benar waktunya itu pas ya. Iya, waktunya memang pas, cocok banget lah. Jadi menjadi penerima mahasiswa beasiswa itu terus juga bisa sambil kerja ya. Kalau misalkan di tempat lain nih kan yang saya tahu itu kan kuliahnya itu kan full ya dari Senin sampai, tapi kalau di Universitas Terbuka malah kebalikannya gitu. Iya, malah kebalikan. Kalau tempat lain kan full, kayak di bayangan orang-orang tuh jadi mahasiswa itu yang ribet, effortnya besar, pokoknya jadwalnya padet gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain selain kuliah. Nah kalau di Universitas Terbuka ini kalian bisa ngapain aja, bisa ngembangin kreativitas, bisa ngembangin bakat kita Mbak Ika, karena selain kita kuliah menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka ya, Universitas Terbuka ini juga yang namanya mensupport kita untuk mengembangkan bakat. Contohnya diadakannya baru-baru ini lomba di sport seni secara nasional itu ya, itu dari UT juga. Iya, tapi kan dengar kabar juga Mareta sebagai pemenang ya. Iya, alhamdulillah. Lomba apa tuh kalau boleh tahu Mareta? Lombanya itu lomba testimoni. Alhamdulillah juga juara 1, jadi bisa mengharumkan nama baik Universitas Terbuka Palembang khususnya, karena ini kita diadakan lomba itu satu universitas terbuka se-Indonesia. Se-Indonesia. Bener, se-Indonesia loh, bayangin banyak banget kan. Belum lagi yang dari luar negeri, belum lagi dari universitas lain yang diundang ikut untuk mengikuti lomba ini. Gitu. Jadi emang di sport seni itu luas ya, bukan cuman perlombaan pas di UT. Bener, luas banget. Makanya aku kemarin sempat kaget pas waktu tahu kalau UT itu ada di mana-mana gitu. Iya, jadi lomba testimoni kemarin ya juara 1. Waduh, kira-kira gimana tuh Mareta untuk membuat itu kan video ya yang dibuat video. itu ya, buat video sambil kerja, harus fokus juga kuliah, itu kira-kira gimana buatnya? Kalau untuk awal-awal yang itu tadi kita harus membutuhkan yang namanya 3 hal di sini kan, dimana aku kuliah terus bisa sambil kerja juga, sama ada usaha juga. Nah 3 hal ini harus bisa mensupport yang namanya aktivitas di dalam kehidupan aku gitu kan. Dan juga harus selaras. Jadi kalau misalkan ketiga hal ini nggak bisa mensupport, jadi bakal timpang atau bakal nggak sejalan gitu. Dan aku menemukan Universitas Terbuka yang bisa mensupport seluruh aktivitas aku dalam kerja maupun usaha gitu.
dan juga Oke. sebagai mahasiswa. Iya, jadi disupport ya sama kampus UT ya. Iya, karena fleksibel kan, Fleksibel. belajarnya enak gitu, bisa di mana aja, ngerjain tugas juga bisa di mana aja, nggak perlu lagi bawa buku yang tebel, setumpuk, yang bikin sakit punggung, ya kan? Itu emang Mareta gimana sih? Kan dari tadi kerja, terus juga kuliah, dengar-dengar juga ada usaha kecil gitu ya, Mareta ya. Iya, Nah, itu kecil-kecilan. kira-kira gimana sih bagi waktunya antara kerja, kuliah, usaha gitu? Kalau bagi waktu yang seperti aku bilang tadi, kalau dari Senin sampai Jumat itu kan jadwalnya luang nih, nggak ada jadwal kuliah. Kalau kita sebagai mahasiswa beasiswa itu setiap hari Sabtu sama Minggu tatap muka. Jadi universitas terbuka juga ada tatap muka khususnya mahasiswa beasiswa. Di sisa waktunya itu kan saya kerja shift-shiftan. Oke. Nah, di sisanya itu bisa ini sambil kuliah, dan kuliahnya juga nggak terpaku dengan jadwal ya. Kayak misalkan kayak jadwal TTM atau tatap muka gitu ya kan, setiap hari Senin sampai Jumat nggak ada gitu. Jadi bisa di mana aja. Kamu pun ya yang biasanya begadang atau kalian di rumah begadang main game ya jam 12 Tidur malam main malam, game. Nah, di ya. situ aku kuliah. Kalian main game, aku kuliah. Ya kan? Gitu ya. Tapi enaknya di situ bisa ngatur. Jadi gitu, bisa di ngatur jam sendiri. berapa aja ya. Oke, Itu tapi enaknya Mbak Ika. emang ada TTM-nya ya di Iya, beasiswa memang ada. itu Sabtu sama Minggu ya. Oke. Jadi nggak seluruhnya online. Nggak seluruhnya Iya. online gitu. Itu Tapi bisa bebas milih. Kita mau full online atau mau setengah online atau setengah enggak gitu, offline. kalau strategi untuk membagi waktunya? Kalau strategi membagi waktunya itu tadi, kita harus mengurutkan yang mana prioritas, yang mana yang mau didahulukan. Misal nih, satu hari ini aku ada jadwal kuliah, terus ada kerja juga. Dimana jadwal kuliah ini hanya jadwal TTM, misalnya jadwal belajar biasa, sementara di kerja ini yang memang ada shiftnya dari jam 1 sampai jam 11 malam. Betul. Dan ada reservasi mungkin di tempat kerja aku ya kan. Nah, di sini aku harus bisa berpikir yang mana yang harus aku duluin. Oh, kalau ada reservasi berarti aku duluin tempat kerja dulu dong. Kuliahnya nanti bisa kita lakukan di malam hari. Oke. Nah, kalau misalkan kita hari ini ujian, misalnya aku ujian hari ini jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Terus aku juga kerja nanti jam 1 siang. Udah aku pilih shift siang, paginya aku kuliah. Gitu. Oke, jadi bener ya sahabat UT ya. Jadi memang harus pintar-pintar membagi waktu, Membagi waktu. ya. Harus bisa nyelip-nyelipin. Iya, harus bisa nyelip-nyelipin teknik menyelip-nyelipkan dengan jadwal gitu. Iya, betul. Mungkin Jangan kan sampai di meleset. sela-sela waktu kerja itu kan ada waktu luang dikit ya belajar gitu ya. Karena kan belajarnya juga nggak mesti pakai modul. Iya, makanya apalagi kan misalkan UT itu udah banyak banget ya akses yang bisa kita gunakan. Jadi nggak terbatas gitu, baik dari media ajar, bahan ajar itu nggak terbatas, dari informasi karena udah memang secara online, secara website juga udah banyak, media sosialnya udah di mana-mana juga, udah pakai banyak platform gitu, jadi mudah kita mengetahui informasinya. Iya, untuk pembelajaran juga mudah Iya. didapat ya. Dan juga respon dari admin di UT itu sendiri ya lumayan cepet sih, termasuk lumayan cepet bagi aku. Jadi itu nih sahabat UT ya keunggulannya. Kalau misalkan berkuliah di UT itu bisa membagi waktu. Yang penting pintar-pintar kita aja untuk bagi waktunya gitu ya. Dan pastinya jangan salah pilih kampus. Nah, salah itu pilih aja. kampus ya. Kalau intinya kamu jangan salah pilih kampus, kamu nggak pasti bisa yang namanya mempunyai cerita hal yang sama dengan yang sekarang kita bahas. Gitu Oke, aja. intinya jangan salah pilih ya. Yes, betul. Oke, jadi untuk Mareta nih, seandainya kalau misalkan Mareta itu nggak memilih universitas terbuka sebagai pendidikan untuk melanjutkan pendidikan gitu, kira-kira bisa nggak sih bagi waktu antara kerja, kuliah, usahanya juga? Nah, belum tentu, belum tentu. Bisa ya bisa, tapi belum tentu maksud dalam artian belum tentu semaksimal sekarang Mbak Ika. Iya. Jadi kalau misalkan aku seandainya nih aku milih kampus di tempat lain, aku belum tentu bisa mengembangkan skill aku di dunia kerja. Terus aku juga belum tentu maksimal untuk menyalurkan bakatku di dunia video tadi kayak lomba-lomba gitu. Enggak, belum tentu, gitu kan. Karena seperti yang aku tahu sejauh ini universitas atau kampus yang sangat mendukung mahasiswanya untuk bekerja itu ya universitas terbuka. Apalagi di era pandemi ini ya kan, yang dimana universitas terbuka itu udah melalang buana di dunia online, belajar online, kegiatan online gitu kan.
kampus-kampus lain baru masuk, kita udah nyebur nyelam dalam banget. Oke, gitu. jadi istilahnya udah duluan kita ya, teman-teman duluan udah pada banyak online. nanyain gitu kan. Makanya Oke, jadi gitu ya, sahabat UT, memang bener-bener bisa bagi waktu. Selain bisa bagi waktu tadi, emang kita tuh kuliah online gitu ya, sudah terbiasa dari dulu gitu Iya, lah, dari dulu. dari awal masuk di universitas Tas terbuka, terbuka ya Mareta gitu, ya. benar. Ya, kira-kira kalau misalkan Mareta nih sebagai mahasiswa universitas terbuka yang aktif, terus juga aktif kerja juga, terus berprestasi juga di bidang baik non akademik maupun akademik, kira-kira ada nggak sih pesan untuk mahasiswa universitas terbuka lainnya, mungkin biar bisa memotivasi mereka juga seperti Mareta gitu. Ya, mungkin teruntuk mahasiswa universitas terbuka di luaran sana yang jumlahnya udah nggak tahu berapa banyak Banyak, ya. banget. Karena setiap aku tempat kerja nih ya, aku cerita sedikit. Jadi aku kerja ini kan di resto yang dimana orang tuh udah masuk banyak banget, mulai dari PNS, dari pejabat-pejabat gitu. Berarti Iya, ya. semua remaja, kayak anak-anak kuliah juga. Waktu ditanyain kayak kayaknya itu mahasiswa universitas terbuka deh, ya kan otomatis kita deketin dong gitu kan, mahasiswa UT ya, oh iya gitu, Jadi tahu iya, gitu ya. jadi sering banget ketemu yang kayak gitu Mbak Ika di tempat kerja, mahasiswa UT juga, jurusan apa gitu. Ternyata yang dimana kata orang mahasiswa UT tuh mana sih orangnya gitu kan, kayak mahasiswa gaib. Ternyata banyak banget. Banyak ya. Apalagi pas wisuda itu udah sebanyak ini ternyata gitu kan. Itu. Nah, kalau untuk pesannya kepada mahasiswa universitas terbuka, yang pastinya selama beraktivitas menjadi mahasiswa, kalian harus selalu aktif dan juga gak usah takut-takut untuk mengembangkan diri baik dalam skill yang hard skill maupun soft skill ya kan. Nah, selain itu juga bagi mahasiswa yang sambil bekerja tetap jaga kesehatan, performa dan staminanya. Ya, jangan sampai sakit. Iya, sehat selalu pokoknya. Dan selalu mengimbangkan diri sendiri antara dua hal itu, jangan sampai salah satunya tertinggal. Iya, karena kan sehat itu nomor 1 ya. Ya, kita nggak bisa ngerjain segala hal kalau kita sakit. Kalau kita sakit, apalagi sakit hati. Jangan sakit hati. Ya jangan. Gagal fokus nanti. Bener. Bolehlah sini. Jangan. Jangan deh ya. Ya itu tadi ya, jadi sahabat UT, itu tadi pesan dari Mareta untuk semua sahabat UT yang ada di rumah, yang ada di luar sana. Pokoknya selalu aktif ya. Betul. Aktif itu nomor 1, karena kalau misalkan kita aktif di segala bidang itu bisa menunjang kita untuk kedepannya ya. Betul. Baik dalam dunia kerja ataupun juga di tempat-tempat tertentu yang kedepannya kita tuh pasti akan membutuhkan itu. Iya, benar. Iya, betul. Nah, itu tadi bincang-bincang kita sama Mareta ya. Terima kasih untuk motivasinya. Makasih juga Mbak Ika. Jadi semoga bisa menginspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya yang ada di luar sana. Oke, dan selanjutnya kita akan berbincang sama bintang tamu kita yang kedua. Nanti ada bintang tamu kita yang kedua, ada Panglima Gagatilam. Wih. Nanti kita, dari namanya aja udah wah gitu ya. Nanti kita bakal bincang-bincang juga sama Mas Gaga ya. Nah, kalau tadi kita bincang-bincang dengan Mareta sebagai bintang tamu kita yang pertama, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang kedua. Halo. Kak Panglima Gagatilam. Ya, Mbak Ika. Betul namanya ya? Betul, Mbak. Iya, betul. Jadi gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat, masih bernapas dan masih duduk bisa. di sini. Bener. Iya, jadi sahabat UT, Kak Tilam ini adalah salah satu lulusan ya dari Universitas Terbuka di tahun berapa sih? Kemarin lulus tahun 2018, Mbak. Tahun 2018. Nah, jadi Kak Tilam ini alumni di 2018 dan sekarang sudah menjadi PNS ya. Alhamdulillah sudah menjadi PNS. Itu karena kemarin itu lulus di CPNS tahun 2019 ya. Tahun anggaran 2019, Mbak. Iya, betul. Yang kebetulan kan Universitas Terbuka ini dapat rekor muri juga ya. Iya. Penghargaan rekor muri itu salah satunya mengenai lulusan CPNS terbanyak di 2019. Ini salah satunya Kak Tilam berarti ya. Alhamdulillah. Kemarin 9.000 lebih loh, Mbak, yang lulus. 9.000 lebih. Wow, dari UT. Iya, dari UT. Nah, sahabat UT. Jadi 9.000 lebih itu dari UT yang lulus CPNS, itu salah satunya Kak Tilam ya. Nah, kira-kira gimana sih Kak? Kok bisa ya Universitas Terbuka itu terbanyak lulusan di 2019?
Baik, jadi yang jelas kalau UT ini bisa lulus terbanyak, yang jelas mutu dan kualitas kampus UT ini sudah tidak diragukan lagi ya Mbak. Iya, gimana tuh? Jadi mungkin sistem sistem pendidikannya, bahan ajarnya, tutor-tutornya juga semuanya oke. Oke. Mantap semua. Oke. Jadi kemudian kita di UT ini dilatih serba mandiri Mbak. Oke. Jadi belajar sendiri, kemudian nyari bahan ajar sendiri, dan akhirnya mumet juga sendiri nanti. Mumet sendiri ya. Kadang ada yang ngajarin karena yang belajar ngajarin. sendiri. Nah, Iya. jadi dari iklim yang serba sendiri itu kita terbiasa Mbak. Jadi kita jadinya mandiri. Persiapan saat CPNS juga sudah biasa. Jadi kita nyari-nyari soal sendiri kan, latihan-latihan mandiri. Kemudian kita belajar soal-soal itu sudah terbiasa ya dari UT itu, dari saat kita kuliah. Jadi saat kita ada masalah selama proses seleksi CPNS juga bisa dihadap sendiri. Kemudian kita di UT ini kan diajari untuk mengatur waktu ya. Time manajemennya itu bagus. Jadi di samping kita kuliah, sebagian besar mahasiswa UT juga ada kegiatan lain Mbak, baik kerja ataupun usaha. Jadi kita ini belajar mengatur waktu ya. Nah, jadi ketika kita mengikuti seleksi CPNS, kita sudah terbiasa mengatur waktu, baik ketika kita sedang kerja maupun ketika kita mempersiapkan pas belajarnya itu. Jadi mulai dari mencari soalnya, kemudian kapan kita belajarnya, soal-soal apa yang mau kita pelajari, serba mandiri tadi. Jadi karena sudah berpengalaman tadi ya. benar. Jadi itu sahabat UT, karena Kak Tilam ini alumni UT, jadi memang dia sudah terbiasa sama soal-soal ya. Soal-soal kayak pilihan ganda, terus juga dia sudah terbiasa untuk mandiri belajar, bagaimana mengatur waktu antara kerja ya sama belajar untuk persiapan tes CPNS tadi. Karena kan dengar-dengar Kak Panglima ini kan semasa kuliah itu kan sambil kerja juga ya. Iya benar Mbak. Ya sambil kerja. Jadi pas di kuliah itu udah kerja, pas di 2019 langsung ikut CPNS gitu ya? Iya, dengan jadi bidang yang sama? Benar. Jadi atau gimana? Bidang yang sama. Jadi sambil kuliah kita sudah ada pengalaman kerja. Jadi kemarin Mbak, kalau kita boleh cerita sedikit. Boleh. Awalnya di 2014 kan kita daftar di UT, kemudian di salah satu kampus lain juga. Kebetulan ada lowongan kerja juga di pemerintah daerah ya, Pol PP. Iya. Saya juga daftar, alhamdulillah ketiga-tiganya lulus Mbak. Jadi masuk semua tiga-tiganya? Masuk semua, alhamdulillah. Wah, hebat ya. Nah jadi berdasarkan pertimbangan, saya ini pengen kerja tapi pengen juga kuliah Mbak. Pengen dua-duanya. Iya. Nah jadi terus gimana? Berdasarkan pertimbangan, untuk bisa dua-duanya itu kayaknya cuman di kampus UT. Kalau saya ngambil kalau saya ngambil yang kampus lainnya mungkin cuman fokus kuliah aja, soalnya waktu luangnya sedikit. Gitu. Jadi berdasarkan pertimbangan lah saya ambil UT. Begitu, Mbak. Jadi yang kemarin itu sempat ada dua pilihan, mungkin Gegana ya. Iya. Gegana mau pilih yang mana karena ketiga-tiganya lulus kerja sama universitas yang dua ini lulus. Benar. Jadi dengan pertimbangan akhirnya memilih universitas terbuka. Jadi lancar nggak kerjanya pas di universitas terbuka sambil kuliah? Alhamdulillah lancar Mbak. Yang penting kan dari kita harus pinter-pinter ngatur waktu. Ketika kuliah kita fokus kuliah. Kemudian ketika kerja kita fokus kerja. Jadi jangan disambil-sambilkan. Oh, jangan disambilkan. Jadi memang harus benar-benar diatur ya. Diatur. Jadi kedua-duanya bisa maksimal. Kalau kita kuliah nanti kepikiran kerja kan kuliahnya nggak maksimal. Terus kita kerja kepikiran kuliah juga nggak maksimal. Iya. Jadi harus walaupun berbarengan tapi harus dimaksimalkan semua. Begitu. Jadi emang benar-benar harus terstruktur. Waduh, terstruktur ya memang. Jadi karena benar-benar harus pas ngatur waktunya itu. Waktu, berarti balik lagi ke manajemen waktunya. Benar, ya. Gimana kita bisa mengatur waktu yang baik ya, sampai benar-benar lancar semuanya, kerja lancar. Terus pas di 2019 kan ikut CPNS ternyata dinyatakan lulus gitu ya. Nah mungkin ada juga nih trik atau tips lah untuk mahasiswa UT lainnya atau
yang di luaran sana, gimana sih caranya supaya bisa lulus CPNS? Karena kan biasanya di SKD-nya aja udah banyak banget yang gugur. Iya. Jadi gini Mbak ya, sebelum kita ikut CPNS, jadi kita belajar dulu, latihan dulu ya. Latihan soal, kita cari referensi, kemudian kita latihan soal pilihan ganda. Nah, untuk teman-teman yang kuliah di UT mungkin sudah terbiasa hal-hal seperti ini. Iya. Mencari tugas, mengerjakan sendiri kan. Kemudian mengerjakan soal-soal secara online ya. Apalagi di UT ada yang namanya SWO ya, sistem ujian online. Nah, ujian online ini sama persis kayak SKD CPNS. Oh, gimana tuh? Jadi kita ngerjakan soal pilihan ganda, ada waktunya, kemudian selesai langsung keluar nilainya. Jadi langsung tahu. Gitu. Ya. Jadi emang bener-bener kayak CPNS ya, setelah kita ujian langsung keluar hasilnya gitu. Ya. Oh, di UT juga menerapkan itu ya? Iya, Mbak. Jadi ketika ujian CPNS kita lihat soal-soal yang banyak dan waktunya yang mepet, nggak panik lagi. Karena sudah terbiasa ya. Coba kalau kita nggak biasa dengan hal-hal semacam ini kan mungkin akan panik, jadi hasilnya nggak maksimal ya. Jadi karena itu tadi, karena sudah terbiasa dan berdasarkan pengalaman juga. Benar, ya. Karena kan berkuliah di UT rata-rata mahasiswanya sambil kerja semua ya. Iya Mbak. Kalau teman-teman Kak Tilam juga sambil kerja kebanyakan rata-rata ya. Kebanyakan udah kerja. Oke, kebanyakan kan sambil kerja. Jadi mereka kalau misalkan udah lulus ya, kayak Kak Tilam nih udah lulus kemarin, nggak kaget lagi gitu ya, nggak kaget lagi dunia kerja itu seperti apa, gimana. Karena sebelumnya sambil kuliah mereka memang benar-benar sudah bekerja ya. Dan lagi sekarang nih Mbak, kalau kita mau cari kerja kan di mana-mana harus butuh pengalaman kerja. Iya betul, iya. Kalau kita kuliah di UT kan otomatis udah ada pengalaman. Jadi peluang kerja kita itu lebih banyak, lebih banyak. besar ya. Iya. Karena memang sudah berpengalaman sebelumnya gitu ya. Oke, jadi seandainya nih Kak ya, kalau misalkan Kakak tidak memilih universitas terbuka untuk melanjutkan pendidikan, nah kira-kira bisa nggak sih se-enjoy kayak kemarin untuk menyelesaikan ujian SKD-nya? Mungkin kayaknya susah Mbak ya. Karena kalau saya tidak kuliah di UT mungkin tidak akan sesiap ini menghadapi ujian CPNS, SKD-nya tadi ya. Karena semua sistem pembelajaran di UT itu sangat mendukung untuk mengikuti tes-tes CPNS. Kira-kira begitu. Oh, kira-kira begitu. Makanya tadi universitas terbuka itu mendapat penghargaan rekor muri yang salah satunya tadi ya. Menjadi lulusan terbanyak di tahun 2019. Karena alumni-alumninya sudah terbiasa. Jadi kalau tes wajar kan banyak yang lulus. Iya, karena sudah terbiasa dengan soal-soal ya. Iya, kira-kira nih dari pengalamannya Kak Tilam ya, sudah menjadi mahasiswa UT gitu ya, sudah lulus, alhamdulillah sekarang lulus CPNS juga di tahun 2019 ya. Iya Kak. Alhamdulillah lancar juga sampai sekarang. Nah kira-kira ada nggak nih pesan untuk mahasiswa UT di luar sana biar termotivasi nih sama kayak Kak Tilam, pengen juga gitu. Ya, oke. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ya, baik kampus UT Palembang maupun di kampus UT seluruh penjuru negeri ini, giat-giatlah belajar. Kemudian pinter-pinter atur waktu antara kerja dan kuliah, antara kuliah dan kerja. Jadi hasilnya maksimal, kedua-duanya maksimal. Kemudian pesan untuk teman-teman yang kuliah sedang menjalani beasiswa ya, KIPKA sekarang ya Mbak Ika. KIPKA, betul. Harus benar-benar serius sih. Jangan menghilangkan kepercayaan negara untuk kalian itu. Nah, kemudian satu hal pesan saya untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang luar biasa. Sebab jika kita takut mencoba hal yang luar biasa, Mbak Ika, nanti dalam hidup kita hanya mendapatkan hal-hal yang biasa saja. Iya, keren tuh. Jadi ini ya pesan terakhirnya dari Kak Tilam. Jangan pernah kamu takut mencoba hal yang luar biasa. Benar. Karena kalau misalkan kita hanya mencoba hal-hal yang biasa, hasilnya akan biasa gitu ya Kak Tilam ya. Nah itu tadi bincang-bincang kita sama Kak Tilam ya. Terima kasih untuk Kak Tilam sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara kita. Udah diundang. Iya, ke acara kita pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi untuk mahasiswa di luar sana yang notabene memang
pengen kuliah sambil kerja sama kayak Kak Tilam, atau juga pengen dong lulus CPNS juga. Pokoknya itu tadi harus giat belajar ya. Benar, Pak. Giat belajar, terus jangan takut mencoba untuk hal yang luar biasa. Ya, kalau misalkan kita mencoba hal yang luar biasa, maka kita akan menemukan hal yang luar biasa juga hasilnya ya. Oke. Ya, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini Kak Tilam ya. Semoga bermanfaat untuk semua orang. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.